Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi anak-anak dengan saya. Kali ini kita akan membahas tentang metode menenangkan hati dan pikiran, yaitu teknik-teknik agar kita mudah untuk bisa meraih ketenangan hati dan pikiran. Tentu saja ini nanti akan sangat bermanfaat bagi kalian yang mungkin sering mengalami gelisah atau pada suatu saat mengalami sesuatu yang membuat hati kalian gelisah, membuat hati tidak tenang, dan juga membuat pikiran kita tidak bisa fokus. Menenangkan hati dan pikiran itu bisa dalam jangka waktu yang pendek, artinya waktu-waktu darurat kita bisa melakukan teknik ini. Ada juga yang harus dilakukan dalam jangka waktu lama. Untuk cara cepat dan praktis, itu kita katakan sebagai cara yang cepat dan praktis, yaitu waktu yang pendek, yaitu yang pertama, teknik pernapasan. Tarik nafas dalam-dalam melalui hidung, rasakan perut mengembang, lalu hembuskan perlahan melalui mulut. Ulangi teknik ini beberapa kali hingga detak jantung kalian terasa lebih stabil, lebih teratur, dan pikiran lebih tenang. Teknik pernapasan ini biasanya paling pas atau paling mudah dilakukan pada saat-saat darurat, pada saat-saat kecemasan itu datang di waktu kalian membutuhkan, sementara kondisi kalian pada saat itu sedang dalam kondisi yang tidak stabil atau tidak tenang atau cemas dan lain sebagainya. Terus kemudian teknik yang kedua yaitu meditasi atau mindfulness. Meditasi atau mindfulness ini bisa kita lakukan dengan cara yaitu meluangkan beberapa menit untuk duduk tenang, fokus pada napas, dan biarkan pikiran datang dan pergi tanpa menghakimi. Ya. Jadi ini juga ada pernafasannya, yaitu mengatur nafasnya. Terus kemudian kita menenangkan diri dengan duduk, dengan berbaring juga bisa, dan biarkan pikiran datang dan pergi tanpa kita menghakimi atau turut campur di dalam pikiran-pikiran itu. Intinya lepaskan semua beban pikiran, atur nafas, dan atur diri supaya nanti bisa kita raih ketenangan. Nah, cara selanjutnya yaitu kita coba untuk mendengarkan musik atau suara alam. Dengarkan musik-musik instrumental yang menenangkan atau suara alam seperti gemericik air, desiran angin, kicau burung, dan lain-lain untuk membantu kita rileks atau untuk relaksasi. Banyak sekali penelitian yang menyimpulkan bahwa gemericik air, desiran angin itu sangat berpengaruh terhadap ketenangan diri kita, ya. Jadi ini bisa membuat kita itu lebih tenang. Nah, kalau kita mau dalam jangka waktu yang panjang, ketenangan itu mungkin setiap hari kita luangkan waktu sejenak untuk mendengarkan gemericik air, mendengarkan suara burung, desiran angin, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada lagi yaitu kita jalan santai. Jalan santainya di alam terbuka, ya. Hanya dengan berjalan santai itu bisa membantu menjernihkan pikiran kita. Jadi jalan santai mungkin bisa kalian lakukan di pagi hari sambil melihat-lihat pemandangan,
melihat sawah, kebun, hutan, pepohonan, itu bisa membuat kondisi kita menjadi lebih santai, lebih nyaman, lebih rileks. Nah, yang selanjutnya yaitu batasi penggunaan HP atau gadget. Jauhi layar HP untuk sementara waktu agar otak tidak terus-menerus terpapar informasi. Karena terlalu banyak informasi yang kita serap, yang kita terima, ini membuat pikiran kita itu tidak bisa terbebas. Kita akan terus menjadi penasaran untuk mencari informasi selanjutnya, mencari berita selanjutnya, terus-menerus penasaran inilah yang membuat kita itu menjadi mudah cemas, tidak mudah untuk tenang. Jadi lebih mudah cemas dan sulit untuk tenang. Maka membatasi penggunaan gadget ini sangat dianjurkan jika kita mau meraih ketenangan diri, ya. Nah, anak-anak semuanya, itu tadi untuk cara yang jangka pendek ya. Untuk cara dalam jangka panjang, kita harus mengatur kebiasaan-kebiasaan kita. Terutama kita harus bisa mengatur agar kebiasaan sehat itu bisa menjadi kebiasaan kita. Bagaimana caranya supaya kebiasaan-kebiasaan sehat itu menjadi kebiasaan atau rutinitas kita sehari-hari. Yang pertama yaitu untuk cara jangka panjang, yaitu tulis jurnal. Nah, di sini tidak hanya jurnal ya. Yang penting kita bisa menuliskan perasaan, pikiran, kekhawatiran, bisa melalui media atau sekedar di buku diari. Ini bisa membantu melepaskan beban mental dan pikiran. Kita membutuhkan media untuk menyalurkan unek-unek lah, intinya untuk menyalurkan apa yang kita rasakan, kesedihan kita, apa keinginan-keinginan kita, dan lain sebagainya. Jadi dengan menuliskan itu, baik di jurnal, baik di media sosial, baik di diari, ini bisa membantu kita untuk melepaskan beban pikiran. Setelah itu ada lagi untuk jangka panjang, itu kita cobalah untuk rutin dalam berolahraga. Aktivitas fisik seperti olahraga ringan atau yoga dapat melepaskan hormon endorfin yang meningkatkan suasana hati, ya. Jadi olahraga ini selain untuk menyehatkan tubuh, ternyata itu juga punya peran besar dalam menenangkan diri dan pikiran, dalam menenangkan hati dan pikiran. Kita tahu bahwa sebagian besar dari tubuh kita itu terdiri dari unsur air, dan unsur air yang kotor itu biasanya kita keluarkan melalui air kencing atau keringat. Nah, dengan keluarnya keringat kita, air-air yang tidak baik yang ada dalam tubuh kita, insya Allah itu bermanfaat dan baik untuk kesehatan kita, baik kesehatan mental ataupun kesehatan fisik. Yang selanjutnya yang perlu kita lakukan untuk menjaga ini yaitu menjalani pola hidup sehat. Pastikan kita mendapatkan tidur yang cukup, mengkonsumsi makanan sehat, dan menghindari kebiasaan tidak sehat lainnya, ya. Jadi istirahat yang cukup untuk tubuh kita itu akan membantu kita untuk meraih ketenangan yang lebih cepat, meraih ketenangan yang lebih efisien dan maksimal. Kalau kita kurang tidur, badan kurang istirahat, tentu saja otot-otot kita atau sel-sel dalam tubuh kita itu tidak mendapatkan waktu yang cukup untuk beristirahat, sehingga dia akan terus bekerja menjadi lebih berat bagi kita untuk bisa meraih ketenangan. Maka istirahat yang cukup, terus kemudian konsumsi makanan yang sehat, dan menghindari kebiasaan tidak sehat lainnya, ini sangat baik untuk meraih ketenangan dalam jangka waktu yang lama. Kemudian melatih diri untuk berpikir positif. Kita harus melatih diri kita untuk melihat sisi baik dari suatu situasi dan bersyukur atas hal-hal kecil yang kita terima, hal-hal kecil yang baik yang ada dalam
diri kita. Kita tahu bahwa seringkali kita merasa tidak tenang itu karena pikiran-pikiran kita yang mungkin lebih banyak didominasi oleh pikiran negatif. Maka kita cobalah untuk berpikir positif dari setiap hal. Coba kita ambil sisi baiknya apa. Jangan hanya menghakimi itu sebagai sesuatu yang buruk, tapi kita harus mampu menemukan hal baik dari setiap kejadian, dan itu akan membantu kita meraih ketenangan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, anak-anak semuanya, langkah selanjutnya untuk bisa meraih ketenangan hati dan pikiran itu kita membutuhkan orang. Manusia itu adalah makhluk sosial, kita butuh orang lain ya. Nah, kita butuh orang lain, butuh teman, butuh orang yang mau mendengarkan keluh kesah kita. Ceritakan masalah kita kepada orang yang kita percayai seperti teman atau keluarga untuk mendapatkan dukungan dan perspektif baru. Jadi dengan adanya teman, ada yang bisa diajak untuk bicara, ada yang bisa diajak curhat, sehingga kita lebih bisa melepaskan unek-unek yang ada dalam diri kita, yang diharapkan dengan hal itu bisa mampu lebih menenangkan diri kita. Nah, langkah selanjutnya yaitu pendekatan spiritual atau pendekatan keagamaan. Yang pertama, berzikir, mengingat Allah. Dengan membaca zikir dapat menenangkan hati ya. Nah, dengan berzikir diharapkan dengan mengingat Allah, kebesaran Allah, usahakan setiap bacaan zikir kita itu kita juga meresapi makna dari yang kita baca, sehingga bacaan-bacaan zikir ini mampu kita resapi dan mampu menenangkan hati. Terus kemudian berdoa. Manusia itu kan makhluk yang lemah, kita butuh bersandar, dan Allah lah sebaik-baik tempat bersandar. Dengan berdoa kita tahu bahwa Allah bisa kita jadikan sebagai sandaran. Maka doa ini juga bisa menjadi jalan untuk meraih ketenangan hati dan pikiran. Setelah itu apa? Tawakal. Nah, setelah berusaha semaksimal mungkin, serahkan hasilnya kepada Tuhan dan yakini bahwa Ia selalu memberikan yang terbaik. Setelah tawakal apa? Bersyukur. Merasa bersyukur saat senang dan bersabar saat sulit adalah dua kunci ketenangan iman. Diharapkan dengan semua ini kita bisa menjadi lebih tenang di hati dan pikiran kita. Oke, saya kira itu ya anak-anak. Itu beberapa tips untuk meraih ketenangan hati dan pikiran. Cobalah satu persatu itu supaya bisa kita lakukan setiap hari agar kita lebih mudah untuk meraih ketenangan hati dan pikiran. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.